Oke, Bapak Ibu, tema pengajaran Rock Ministry untuk minggu pertama ini adalah tentang running the race with endurance atau menjalankan perlombaan dengan daya tahan, gitu ya. Nah, jadi ayatnya di Ibrani 12 ayat 1, Bapak Ibu, mari kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus belajar hal ini gitu ya? Kenapa kita harus belajar hal ini? Karena kan temanya adalah kita harus berlomba dengan endurance, dengan daya tahan gitu. Kalau orang yang suka lari gitu kan, mau 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo gitu ya, itu kan perlu pace yang tetap gitu ya, dimana dia tetap bisa lari tapi pace-nya jangan berubah terlalu banyak, dan itu kan butuh latihan. Itu butuh daya tahan yang lumayan gitu ya. Nah, kehidupan kekristenan kita itu adalah sebuah perlombaan Bapak Ibu. Ya, yang memerlukan komitmen untuk kita berlari, dan berlarinya itu harus fokus dan harus memiliki daya tahan gitu ya. Untuk bisa lari 5 kilo aja misalnya gitu ya, atau 10 kilo aja. Nah, itu kita butuh latihan kan. Nggak bisa moro-moro gitu langsung ikut pertandingannya atau runningnya gitu baru kita langsung bisa langsung 5 kilo gitu, nggak bisa ya. Nah, itu perlu dimulai dengan komitmen ya, ada fokus di situ, dan yang ketiga perlu daya tahan ya, perlu daya tahan. Kalau belajar kalau saya lihat pertandingan basket gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk bisa tetap main di 4 kuarter, di mana 1 kuarter itu 10 menit gitu ya. Itu kan butuh latihan, butuh fokus, butuh daya tahan yang kuat gitu. Nah, biasanya pemain basket itu mereka harus nambah selain lari misalnya gitu ya. Tapi mereka juga harus misalnya nge-gym untuk melatih ototnya, untuk melatih daya tahannya gitu. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan tadi yang sudah kita baca itu mengingatkan kita untuk menanggalkan beban yang menghambat dan dosa yang menjerat agar kita dapat menjalani perlombaan ini dengan tekun. Kalau Anda lari 5 kilo ya, atau main basket 1 kuarter 10, which is itu 10 menit gitu ya. Tapi sambil main basket sambil gendong tas yang isinya beban yang misalnya 5 kilo, nah itu nggak akan tahan Bapak Ibu. Dan rasanya sih belum pernah ada orang main basket tapi sambil mangku tas gitu ya, atau orang lari tapi sambil bawa tas gitu, ada bebannya gitu. Nah itu nggak bisa gitu ya. Nah kenapa penting sih ya, beban dalam kehidupan kita itu seperti dosa atau kekhawatiran gitu ya, atau hubungan-hubungan yang nggak sehat ya, toxic relationship gitu ya, atau seringkali itu menghambat pertumbuhan rohani kita dan melemahkan langkah kita gitu ya. Kayak ada kita lari itu tapi bawa tas ransel di punggung kita yang isinya bisa bebannya itu bisa 5 kilo gitu. Anggap di tas ransel itu kita isi beras yang 5 kilo gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, perlombaan yang kita jalankan dalam kehidupan kekristenan kita ini Bapak Ibu, itu bukan hanya tentang bagaimana kita mulai, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan setia hingga akhir kita. Ya, memang masa hidup kita Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kuat 80 gitu. Walaupun sekarang ini semakin ke sini sedikit yang bisa mencapai usia 70 atau 80.
gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, perlombaan itu bukan tentang bagaimana kita mulai, tapi kita harus menyelesaikannya dengan setia hingga akhir kita. Ya, kan lagi rame running ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau mencapai, misalnya kita ikut yang 21 kilo untuk dapat medali tulisannya finisher atau kaos tulisannya finisher gitu ya, kan nggak mungkin dia nggak menyelesaikan sampai 5, 10 atau 21 kilo itu gitu ya. Nah, fokus utama kita itu adalah bagaimana kita menyelesaikan perlombaan yang telah Tuhan tetapkan, dan dengan mata, dengan pandangan kita yang kita tujukan kepada Yesus sebagai teladan utama kita. Ya. Nah, sekarang kenapa sih itu penting gitu ya untuk menjalankan perlombaan dengan daya tahan itu penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, singkirkan segala beban. Nah, ayat Ibrani 12 ayat 1 tadi bilang gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu, nggak ada pelari yang serius akan membebani dirinya dengan hal-hal yang menghalanginya saat berlari. Tadi saya sudah bilang. Ya, nggak ada. Dia kalau bawa tas itu pasti tas yang cuman isi paling botol kecil gitu kan untuk siapa tahu haus tengah jalan gitu. Nah, nggak ada yang bawa beban gitu. Nah, beban dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kekristenan itu adalah apapun yang menghambat langkah kita, meskipun mungkin tidak berdosa secara langsung. Ya, nah beban ini bisa misalnya dosa yang menjerat, ya. Dosa seringkali itu menjadi perangkap yang menghambat kita untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan. Ya, ada bagian Alkitab saya lupa ayatnya bilang, tapi yang menjadi penghambat antara aku dan kamu itu adalah dosa gitu. Untuk dapat melihat Tuhan itu harus butuh kekudusan. Dosa nggak bisa bercampur dengan kekudusan, Bapak Ibu. Jadi beban itu mencakup apa? Yang pertama itu dosa yang menjerat, gitu ya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengampuni. Ya, ketidakmampuan untuk mengampuni itu bisa jadi beban, Bapak Ibu. Ya, kepahitan atau keengganan untuk memaafkan itu adalah beban berat yang mempengaruhi langkah kita, gitu ya. Kalau kita nggak bisa memaafkan si A misalnya, waktu di gereja kita ketemu si A itu rasanya masih ada, kenapa orang ini masih ada di sini gitu. Atau di komunitas, di kantor misalnya gitu ya, kenapa sih orang ini masih ada di sini gitu. Nah itu karena kita nggak mampu untuk mengampuni gitu ya. Memang Bapak Ibu kalau secara psikologis gitu ya butuh waktu ya. Orang dunia bahkan memiliki keyakinan bahwa hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka. Tapi kalau kita percaya di dalam Yesus itu, pengampunan itu yang bisa menyembuhkan luka. Ya, sekarang Bapak Ibu mari renungkan luka apa yang mungkin masih ada. Ya, sehingga itu bisa menghalangi kita, gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, beban yang lain adalah hubungan yang tidak sehat. Ya, hubungan yang tidak sehat ini bicara tentang hubungan atau kebiasaan yang menyeret kita ke bawah secara rohani gitu ya. Hubungan atau kebiasaan. Dulu biasanya baca Alkitab pagi gitu. Waktu belum kerja. Tapi begitu keterima kerja di mana pekerjaan itu tanggung jawabnya dan rutinitasnya sangat menyita waktu gitu ya. Akhirnya disiplin rohani yang pernah dilakukan akhirnya kehilang gitu ya. Kehilang dengan kebiasaan baru yang sedang kita bangun lagi menyesuaikan di kantor atau apapun yang kita lakukan gitu. Nah, hubungan yang nggak sehat itu juga bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang terus-menerus kita lakukan gitu kan. Nah, itu bisa jadi beban Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama singkirkan segala beban, tapi yang kedua berlari dengan tekun.
Masih di ayat yang sama, Ibrani 12 ayat 1, dan marilah kita berlari dengan tekun. Ya, perlombaan iman itu bukanlah lari cepat, Bapak Ibu. Tapi perlombaan iman itu merupakan sebuah maraton, ya, yang membutuhkan daya tahan dan kesetiaan. Itu seperti ibaratnya maraton, gitu. Bukan lari cepat. Kalau lari cepat kan ya berapa aja gitu. Tapi kalau maraton itu kan lama ya, lama, dan itu butuh daya tahan, itu butuh kesetiaan, itu butuh ketekunan gitu. Nah, ketekunan itulah kunci untuk kita tetap bisa bertahan hingga akhir, bahkan di tengah tantangan. Siapa bilang bahwa kalau kita ikut Yesus nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan. Justru dengan mengikut Yesus, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi pergumulan, respon kita itu beda. Gitu ya, respon kita itu beda. Harusnya itu yang menjadi perbedaan antara orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan memiliki keyakinan yang penuh kepada firman Tuhan. Nah, fokus utama kita itu Kristus, pasti ya, yang telah menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna. Apa itu? Di kayu salib. Ya, bahkan Yesus itu rela mati untuk menebus dosa kita sampai di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa berlari dengan tekun, supaya kita bisa menyingkirkan segala beban gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, menanggalkan segala beban dan dosa. Sebenarnya hari ini itu kita hanya mengulik satu ayat itu aja. Dan poinnya ada di ayat itu, Ibrani 12 ayat 1 itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti perlombaan, memiliki daya tahan gitu ya. Nah, menanggalkan segala beban dan dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan merusak hubungan dengan Tuhan. Itu dosa. Ya. Bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu tidak tepat sasaran. Kalau Bapak Ibu main panah gitu ya, kan ada yang lingkaran-lingkaran itu. Nah, dosa itu kan yang lingkaran di tengahnya itu. Nah, itu harus kena tepat sasaran di situ. Kalau dia misalnya miring ke sana, ke sebelah kanan gitu ya, nggak masuk di lingkaran yang besar itu gitu. Nah, itu udah tidak tepat sasaran gitu. Nah, itu dosa gitu. Jadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi beban itu adalah hal-hal yang membuat hidup kita terasa tertekan dan mengganggu pertumbuhan iman kita. Seperti misalnya khawatir, cemas gitu ya, takut gitu. Itu kurang lebih gitu. Tapi kalau saya belajar Bapak Ibu untuk membedakan mana cemas, mana takut gitu ya. Takut itu biasanya objeknya itu jelas. Tapi kalau cemas, nah itu objeknya itu kadang-kadang nggak jelas gitu. Kadang-kadang nggak jelas. Contoh takut itu misalnya takut kegelapan, takut ketinggian, takut pada ruangan sempit, ya, takut pada binatang kayak semacam serangga-serangga gitu. Nah, itu takut, objeknya tuh ada gitu. Nah, istilahnya itu kayak fobia gitu kan. Nah, tapi kalau cemas itu sesuatu yang objeknya itu tidak jelas gitu. Sesuatu yang objeknya tidak jelas. Nah, itu misalnya kalau kita mau presentasi gitu ya, kita bisa gemeteran, detak jantung berdetak dengan sangat cepat, tidak seperti biasanya, keringat dingin gitu ya. Nah, itu cemas gitu. Atau mual-mual, diare, pokoknya sesuatu yang psikosomatis, sifatnya seperti itu. Nah, itu beban gitu ya. Itu beban. Nah, kemudian apa? Masa lalu yang belum selesai. Belum memaafkan masa lalu gitu ya. Apalagi kesedihan, kesedihan akibat kehilangan mungkin gitu ya. Nah, itu beban. Jadi kalau dosa itu sudah fix, itu pelanggaran gitu ya. Tapi kalau beban itu hal-hal yang membuat kita merasa tertekan dan mengganggu pertumbuhan iman kita. Itu namanya beban. Nah, gimana caranya untuk kita menanggalkan segala beban dan dosa? Bapak Ibu, evaluasi hidup kita. Evaluasi, introspeksi, ya.
Mari kita meluangkan waktu untuk kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ada beban atau dosa yang menghalangi langkah iman saya, gitu ya. Nah, selain evaluasi, tapi berdoalah untuk kita memohon kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan untuk menunjukkan dosa dan beban yang harus dilepaskan. Nah, itu dalam mesbah pribadi kita, ya, dalam mesbah pribadi kita. Banyak orang, Bapak Ibu, saya menemukan beberapa orang, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, memaafkan dirinya, gitu. Sehingga kadang-kadang hal itu membuat hubungannya dengan orang lain pun jadi rusak, gitu, karena dia tidak bisa memaafkan dirinya. Nah, berdoa supaya Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita bisa mengatasinya, ya. Nah, yang berikutnya, ambil langkah nyata. Kalau ada memang kebiasaan yang salah, habit yang salah, gitu ya, atau bahkan ada dosa yang kita lakukan, akuilah dan tinggalkan. Ya, namanya dosa, Bapak Ibu, nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Namanya dosa ya dosa, DOSA, gitu ya. Jadi nggak ada, oh kalau membunuh orang dosanya lebih besar dibanding hanya memfitnah orang. Nggak ada, Bapak Ibu. Namanya dosa ya dosa. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan dosa, gitu. Jadi kalau ada hubungan yang merusak, pertimbangkan untuk menjaga jarak demi kesehatan rohani Anda. Tapi harus diselesaikan tetap, gitu ya. Ya, Terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang tadi kan yang pertama itu menanggalkan segala beban dan dosa, ya. Yang kedua, bagaimana caranya adalah berlari dengan tekun. Berlari dengan tekun. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Mari fokus pada Yesus, ya. Fokus pada Yesus. Kita harus bisa melihat Yesus itu sebagai pemimpin dan penyempurna iman kita. Dia teladan iman yang luar biasa, gitu. Manusia mungkin bisa mengecewakan, gembala komsel, bahkan gembala Anda bisa mengecewakan, tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi fokuslah pada Yesus. Nah, fokus ini membuat kita bisa tetap berjalan di jalur yang benar, Bapak Ibu. Ya, nah selain fokus sama Yesus, bagaimana kita bisa berlari dengan tekun adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya, itu sudah pasti, gitu. Jadi, dan ketekunan itu bukanlah hasil usaha manusia, Bapak Ibu. Ketekunan itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu bicara tentang buah roh, itu ya salah satunya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga adalah bangun kebiasaan rohani. Ya, miliki saat teduh. Kebiasaan rohani ini bicara soal disiplin rohani, ya Bapak Ibu. Nah, miliki waktu teduh, kemudian doa, baca firman Tuhan setiap hari, bahkan ketika kita merasa tidak ingin melakukannya. Artinya gini, kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, apalagi kalau kita buka, kalau sudah mau selesai tahun ini udah lewat sih. Tapi misalnya kitab Imamat yang ukuran bait suci, gitu ya, atau ini memperanakan ini gitu ya. Kadang kita males membacanya, gitu. Tapi baca aja, gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa baca firman Tuhan setiap hari walaupun kadang kita merasa tidak ingin untuk melakukannya, gitu ya. Tapi disiplin rohani itu penting. Disiplin rohani itu penting. Jadi enggak balik lagi, baca firman Tuhan, lakukanlah hal-hal rohani itu dengan setia, dengan disiplin. Kalau kita melakukan membuat kebiasaan atau budaya yang baru, Bapak Ibu, biasanya kan kita harus memulainya selama 21 hari nonstop tanpa bolong. Ya, kalau Anda baru melakukannya 7 hari dan hari ke-8 Anda bolong. Nah, hari ke-8 itu Anda mau mengulangi lagi, hari ke-9 Anda mau mengulanginya, itu hitungannya bukan hari ke-9, itu hitungannya hari pertama. Jadi untuk memulai kebiasaan yang baru, ya, kebiasaan untuk saat teduh, kebiasaan untuk doa, baca firman setiap hari, gitu. Lakukan 21 hari tanpa bolong sehari pun. Nah, itu bangun kebiasaan rohani, disiplin rohani.
itu membuat kita bisa melatih ketekunan. Ya, nah baru terus melangkah aja gitu. Jangan pernah menyerah, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan atau kelelahan. Ya, Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Ya, nah kesimpulannya Bapak Ibu, hari ini kita belajar apa sih? Kehidupan kekristenan itu adalah panggilan untuk kita terus melangkah dengan fokus kepada Tuhan. Ya, apakah ada beban atau apakah ada dosa yang perlu kita lepaskan dari kehidupan kita hari ini? Nah, itu pertanyaannya hanya kita yang bisa menjawab gitu ya. Pendeta, gembala komsel, bahkan pasanganmu nggak bisa jawab. Itu hanya kita sendiri dengan Tuhan. Nah, maukah kita berdoa meminta Tuhan untuk menunjukkan hal-hal tersebut dan memberi kekuatan untuk bisa mengatasinya gitu Bapak Ibu. Jadi dalam mesbah Anda datang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa, misalnya saya mengampuni diri saya untuk keputusan yang pernah saya buat gitu. Nah, itu dalam mesbah gitu. Berlarilah dengan tekun Bapak Ibu dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani hari-hari ini, dan tetaplah fokus pada Yesus. Yesus itu teladan kita, Yesus itu penyempurna iman kita. Dan mari kita terus melangkah hingga kita menyelesaikan perlombaan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, sampai kalau kita sudah dipanggil pulang sama Tuhan, berarti pekerjaan kita di dunia ini sudah selesai. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Mari kita membangun iman kita dengan ketekunan, tinggalkan segala beban dan dosa. Kita harus berlari dengan tekun, milikilah daya tahan yang kuat dalam perlombaan iman sampai akhir, sampai selesai. Jangan di tengah jalan Anda berhenti Bapak Ibu. Karena Anda merasa bahwa aduh saya udah capek, kok Tuhan kayaknya nggak jawab doa saya, atau kok Tuhan kayaknya saya sudah melayani, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah aktif di komsel gitu, tapi kenapa kok masalah ini kayaknya nggak selesai gitu. Ya, hanya karena kita sudah melayani bukan berarti masalah tidak datang gitu kepada kita ya Bapak Ibu. Tapi justru kalau kita menghadapi masalah di tengah-tengah pelayanan kita gitu ya, tengah-tengah kita melayani Tuhan, justru membuat respon kita harusnya berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami bisa berlomba dengan tekun sampai akhir, memiliki daya tahan rohani yang kuat Tuhan. Karena kami belajar untuk melatih diri kami melalui saat teduh, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui kegiatan-kegiatan rohani yang kami lakukan, komsel, ibadah raya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk bisa melewati pertandingan iman ini sehingga kami bisa mencapai garis akhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia, roh takut akan Tuhan kami lepaskan atas Indonesia. Presiden, wakil presiden diberikan hikmat, setiap keputusan yang diambil biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menuntun. Kami memberkati Balikpapan, dalam damai sejahtera Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan ada atas Balikpapan, wali kota, wakil wali kota bekerja dengan penuh kesungguhan, dan kami juga memberkati untuk pembangunan Rock Gateway Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya, bahkan selesai dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan, tapi sebagai tanda kasih bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami selesai ibadah kami pada hari ini Tuhan, kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk, apa saja yang kita buat dengan kedua tangan kita akan Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.